membahas tipe-tipe flora yang ada di Indonesia loh. Yuk langsung aja kita mulai. Flora di Indonesia juga terbagi menjadi 3 bagian yang dipisahkan oleh garis Wallace dan Weber. Sehingga flora di Indonesia terbagi menjadi flora asiatis, peralihan, dan australis. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa itu zona Australia. Zona Australia ini mencakup Australia, Pulau Nugini, termasuk Papua Nugini dan Papua yang ada di Indonesia. Kemudian bagian timur Kepulauan Indonesia, yaitu Sulawesi, Maluku, Tenggara, ada Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Yang pertama, pada bagian fauna terdapat hewan Platypus. Platypus adalah hewan khas Australia bagian timur, tepatnya pada daerah Tasmania. Platypus merupakan hewan kebanggaan Australia, sehingga kita bisa melihatnya di uang koin 20 sen Australia. Hewan ini tergolong hewan semi-akuatik, yang dapat hidup di darat tetapi sebagian besar aktivitasnya berada di dalam air. Platypus bisa berada dalam air selama 1,5 menit untuk mencari makanannya seperti cacing, larva serangga, dan udang-udang karang. Ketika berada dalam air, binatang ini akan menggunakan selaput kakinya untuk berenang. Karena penglihatan yang lemah ketika berada dalam air, Platypus dibantu oleh alat sensor berupa paruh bebek untuk mencari makan. Platypus memiliki keunikan yang khas, yaitu pada bulunya yang berwarna coklat dan panjang-panjang seperti bulu berang-berang. Mulutnya yang menyerupai mulut bebek serta telapak kakinya yang berselaput seperti hewan unggas. Hewan ini memiliki bisa atau racun yang akan digunakan untuk mempertahankan diri layaknya seperti ular atau hewan melata. Platypus berkembang biak dengan cara bertelur seperti halnya hewan reptil dan hewan unggas. Selanjutnya terdapat dugong atau duyung. Duyung merupakan satu-satunya spesies mamalia laut herbivora yang masih eksis di famili Dugongidae. Hewan ini banyak hidup di sekitar Indonesia Pasifik, Afrika Timur, hingga Kepulauan Solomon. Ikan duyung berkembang biak melalui pembuahan internal dan melahirkan anak-anaknya. Duyung sangat bergantung kepada rumput laut sebagai sumber makanan, sehingga penyebaran hewan ini terbatas pada kawasan pantai tempat ia dilahirkan. Hewan ini membutuhkan kawasan jelajah yang luas, perairan dangkal, serta tenang seperti di kawasan teluk dan hutan bakau. Moncong hewan ini menghadap ke bawah agar dapat menjamah rumput laut yang tumbuh di dasar perairan. Berdasarkan hasil Simposium Nasional Dugong dan Hewan Lamun yang diselenggarakan KKP, LIPI, IPB, dan WWF Indonesia, di mana para pakar sepakat keberadaan duyung di Indonesia terus mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang ada di berbagai wilayah di tanah air. Selanjutnya terdapat burung mabru. Burung mabru atau Goura sp merupakan salah satu jenis merpati atau Columbidae. Hewan ini menjadi salah satu merpati dengan ukuran terbesar. Ukuran burung merpati umumnya sekitar 10 hingga 15 cm, namun burung mabru ini memiliki ukuran 58 hingga 79 cm. Mabru adalah hewan endemik Papua Indonesia karena hanya ditemukan di hutan hujan dataran rendah di bagian barat Pulau Papua di wilayah Indonesia. Mabru merupakan hewan pemakan biji-bijian. Kebanyakan penduduk Papua asli banyak memburu burung ini untuk dimakan dan mendapatkan bulunya yang indah berwarna biru. Hewan ini kehilangan habitat dikarenakan sebarannya yang terbatas dan akibat perburuan. Mabru dikategorikan sebagai spesies rentan dalam daftar merah IUCN untuk spesies terancam. Hewan ini didaftarkan dalam Appendix 2 CITES. Selanjutnya terdapat hewan dingo. Dingo adalah tipe anjing liar. Pada umumnya, dingo sebagai anjing liar Australia, tetapi tidak berasal dari Australia. Dingo modern dapat ditemukan di Asia Tenggara, terutama di kantong kecil hutan yang tersisa, dan di Australia, terutama di utara. Mereka memiliki ciri umum dengan serigala dan anjing modern. Nama dingo berasal dari bahasa Eora, orang aborigin yang merupakan penduduk asli daerah Sydney.
Penampilan dingo terlihat seperti anjing biasa pada umumnya, namun tetap terdapat perbedaan di beberapa bagian tubuhnya. Dingo memiliki tinggi rata-rata mencapai 48 hingga 58 cm, sedangkan beratnya berkisaran antara 23 hingga 25 kg. Selanjutnya terdapat burung kiwi. Burung kiwi termasuk binatang asli dari Selandia Baru. Hewan ini umumnya hidup di hutan, padang rumput, atau semak-semak dan di goa yang digalinya sendiri. Burung kiwi merupakan salah satu yang aneh sebab tidak berevolusi sama sekali sejak 8 juta tahun yang lalu. Khas dari burung kiwi ini terdapat pada bagian paruhnya yang panjang sekitar sepertiga panjang tubuhnya. Burung ini tidak punya ekor, jadi bentuknya sangat berbeda bila dibandingkan dengan jenis unggas pada umumnya. Tubuhnya telah ditutupi bulu kasar mirip rambut berwarna coklat. Tubuhnya yang gempal dengan bulu ekor yang sangat pendek dan bulu tubuh yang lebat berbentuk lancip. Selanjutnya pada hewan walabi. Banyak para ahli berpendapat bahwa walabi hanya bisa ditemukan di Australia. Populasi hewan ini diperkirakan mulai menyebar ke tanah Papua saat permukaan air laut surut pada 14.000 hingga 17.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, daratan Papua dan Australia diyakini sempat menyatu hingga membuat padang rumput Australia. Habitat asli hewan ini tumbuh menjalar hingga daerah selatan Papua. Walabi adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan. Hewan ini aktif mencari makanan seperti rumput, ubi, tanah, dan daun pada siang hari. Secara morfologi, hewan ini memiliki wajah yang memanjang dengan rahang yang berisikan gigi besar merata serta moncong yang meruncing, dengan warna bulu yang beragam mulai dari abu-abu, merah tua, coklat, hitam, hingga putih. Hewan ini memiliki ukuran yang tergolong kecil dibandingkan jenis keluarga kanguru lainnya. Ada floranya Australis. Yang pertama terdapat waratah. Waratah adalah semak berbunga yang indah dan kuat. Waratah merupakan fauna asli Australia. Waratah sangat ikonik, di mana dia tumbuh di lantai bawah hutan, di punggung bukit batu pasir dan dapat ditemukan dari Gibraltar di utara Eastway hingga Danau Konzola di selatan. Waratah memiliki kepala berbunga merah tua yang semarak, berukuran hingga 15 cm dan mekar di musim semi. Tumbuh hingga ketinggian maksimum 4 meter. Semak ini memiliki daun bergerigi kasar hijau tua, termasuk dalam keluarga Protea dan Proteaceae. Grevillea tumbuh di sebagian besar habitat, meskipun hanya sedikit yang tumbuh di daerah pegunungan, di bawah rawa atau tanah asin. Grevillea adalah genus semak dan pohon terutama yang berasal dari Australia. Meskipun ada beberapa yang hidup di Papua Nugini dan pulau-pulau di utara Australia, Grevillea tumbuh setinggi 0,50 hingga 50 meter dengan batang yang bisa merayap atau lurus. Daunnya umum hijau, tetapi di iklim dingin mereka berperilaku seperti daun dan bunganya yang biasanya muncul pada musim semi. Dikelompokkan dalam perbungaan yang relatif besar dan berwarna-warni. Grevillea terdapat sebagai terancam punah di bawah Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati pada pemerintah Australia tahun 1999 dan sebagai sangat terancam di bawah Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati pemerintahnya terdapat bunga aster. Bunga aster adalah bunga yang berasal dari Tiongkok dengan tinggi rata-rata 30 hingga 70 cm. Bunga ini sekilas bentuknya seperti bunga kertas, hampir mirip dengan bunga matahari. Bunganya berdaun susun dan memiliki banyak warna mulai dari putih, biru, ungu, juga warna lain di mana pada tengahnya biasanya berwarna kuning. Rata-rata bunga ini berumur 1 tahun. Di Indonesia sendiri, aster termasuk komponen bunga karangan yang dianggap penting. Dalam satu tangkai, terdapat beberapa cabang yang ujungnya adalah kuntum bunga. Aster sangatlah mudah didapatkan dan tidak mengenal musim untuk berbunga. Di antara jenis-jenis aster yang sering kita jumpai,
Aster merah adalah bunga yang tengahnya berwarna hijau muda, sedangkan kelopaknya memanjang namun agak jarang. Kemudian ada juga aster merah muda. Yang satu ini memiliki banyak jenis, diantaranya ialah jenis euro. Jenis ini memiliki kelopak bunga yang agak bulat dan susunannya yang bertumpuk berbeda dengan aster merah. Selanjutnya terdapat bunga Eremopila. Bunga Eremopila adalah semak-semak endemik Australia. Eremopila sturti umumnya tersebar luas melalui Queensland Barat Daya, New South Wales bagian barat, dan Australia Selatan bagian timur. Ada sebagian populasi berada di ujung barat Laut Victoria. Ada juga sebaran terpisah di teritorial utara tengah selatan, Australia Barat bagian timur, dan Australia Selatan tengah utara. Bunga ini tumbuh di tanah liat di dataran, tanah berpasir merah di dataran pasir, dan di perbukitan salai rendah. Eremopila sturti adalah semak yang tumbuh hingga ketinggian 1 hingga 3 meter dengan banyak cabang ramping dan kulit kayu abu-abu gelap bercelah dalam pada spesimen yang lebih tua. Daunnya tersusun berselang-seling, hijau cerah, sedikit aromatik, semakin besar panjangnya 10 hingga 50 meter. Terdapat semak natal. Semak natal dari salah satu varietas adalah tanaman daerah hangat hingga sedang. Semak natal Australia akan tumbuh subur di zona Departemen Pertanian Amerika Serikat. Semak natal akan tumbuh di bawah sinar matahari atau semi teduh, meskipun berbunga paling baik jika ditanam di bawah sinar matahari penuh. Pilih tempat yang dikeringkan dengan baik dengan kelembaban yang dapat diandalkan, pangkas ringan setelah berbunga untuk menjaga semak tetap padat dan indah. Selanjutnya terdapat bunga fuchsia. Fuchsia adalah sebuah genus tanaman hias dari keluarga Onograceae. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan. Terdapat sekitar 100 spesies tanaman yang tergolong dalam genus ini. Tinggi dari tanaman ini adalah sekitar 15 hingga 150 cm dan dapat menyebar selebar 30 hingga 105 cm. Pada daerah dengan iklim sedang, tanaman ini biasa berbunga pada waktu musim semi akhir hingga musim gugur awal. Tanaman ini dapat berbunga selama 12 minggu atau lebih. Sebagai tanaman hias, tanaman dalam golongan ini dinilai relatif sulit untuk dipelihara karena